Hai guys, balik lagi di channel kesayangan kita, Ilmuwan Muda. Di sini sama aku lagi, Akabane Kira. Di sini kita bakal bahas tentang 12 cara untuk kumlot dan aktif organisasi. Sebelum kita simak videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Yuk! Lulus kumlot. Siapa sih yang nggak mau lulus kumlot? Pasti semua mahasiswa pengen lulus kumlot. Tapi tahu nggak sih ada berapa jenis kumlot? Teman-teman, ada 3 jenis kumlot. Yang pertama ada kumlot, kemudian ada magna kumlot, dan summa kumlot. Rata-rata mahasiswa baru pingin banget yang namanya lulus kumlot. Tapi kalau misalnya teman-teman tahu, lulus kumlot itu nanti nggak menjamin loh kalau di dunia kerja kita bakalan dapat sesuatu yang kita inginkan. Misalkan dapat gaji yang besar atau posisi yang diinginkan. Jadi gimana? Ya kita harus balance antara lulus kumlot tapi juga aktif organisasi. Mau tahu lanjutannya? Yuk kita simak. Oke, yang pertama buat schedule kuliah kamu. Siapa yang di sini setiap habis KRS-an dan KHS-an selalu nyimpen jadwal kuliahnya tetap di handphone atau dijadikan wallpaper aja? Lain kali jangan kayak gitu ya. Kalau bisa, ayo kita mulai rubah dari sekarang. Terutama ini tips ampuh banget buat teman-teman yang pelupa, termasuk saya juga pelupa. Jadi kalau yang pernah saya buat di kertas letter kayak begini, terus bentuknya itu landscape. Nah, nanti isinya ada apa aja sih? Pertama, ada nomor, terus mata kuliah, misalnya mata kuliahnya sosiologi agama, terus dosen pengampunya siapa? Bapak atau Ibu XYZ, sama gelarnya juga. Fungsinya buat apa? Kalau kita kuliah, kita kan pasti disuruh bikin makalah. Nah, untuk cover makalahnya itu pasti disuruh mencantumkan nama dari dosen pengampunya. Dan buat teman-teman yang sering pelupa, itu ampuh banget sih. Jadi kalian nggak perlu cek-cek KRS lagi. Terus untuk jumlah SKS-nya juga ditulis. Biar apa? Kalau misalnya kita nanti ada janji atau sama siapa kayak gitu. Nah, kan kita tahu nih 2 SKS, jadi kita bisa lebih manage waktu lebih baik lagi. Oke. Terus untuk buku pendamping, biasanya dosen itu kan bakalan nyuruh kita untuk cari e-book atau jurnal pendamping. Nah itu perlu banget ya buat dicatat supaya kita nggak lupa. Terus yang terakhir adalah catatan. Catatan ini fungsinya buat apa sih Kak? Jadi karena dosen itu beda-beda aturannya, setiap kelasnya itu loh. Jadinya kita harus nyatet apa yang disuruh sama dosennya waktu awal kali pertemuan. Misalnya, untuk dosen sosiologi agama tadi, itu nanti setiap pertemuannya ada presentasi acak. Atau misalkan dosennya menerapkan sistem 0 menit keterlambatan. Pernah nggak mendengar sistem 0 menit keterlambatan? Jadi 0 menit keterlambatan itu artinya kalian nggak boleh terlambat sama sekali. Kalau misalnya kalian terlambat, kalian nggak boleh ikut mata kuliah dosen tersebut. Terus misalnya harus membawa buku pendamping, nah itu kan penting ya. Kalau misalnya nggak bawa kan ada beberapa dosen yang minta langsung pulang atau nggak boleh ikut mata kuliah beliau. Yang kedua, perhatikan karakter dosen. Jadi karakter dosen itu ya ada macam-macam kan. Manusia aja ada banyak macamnya, apalagi karakternya dosen. Jadi yang pertama, misalkan dosen itu ada yang pembawaannya serius tapi santai. Terus ada yang dosen memang dari awal sudah santai, terus nanti tiba-tiba kalau sudah mau UAS itu jadi serius gitu. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi untuk tipe-tipe dosen yang seperti ini, misalkan harus banyak tanya. Untuk yang dosen kedua, misalkan harus seperti apa, kayak gitu. Jadi harus benar-benar memperhatikan karakter dosen itu seperti apa. Yang ketiga, tentukan gaya belajar kamu. Nah, jadi teman-teman, gaya belajar setiap orang itu kan beda-beda. Jadi teman-teman, gaya belajar itu kan ada 3. Yang pertama ada visual, audio, sama kinestetik. Untuk orang-orang yang lebih ke visual, itu kan lebih suka melihat pelajarannya. Kalau audio lebih suka mendengarkan, dan kinestetik yang nggak bisa diem, kayak saya contohnya. Nah, itu kalau dari saya pribadi, saya tuh punya 2 teknik belajar. Yang pertama adalah teknik Feynman campur Pomodoro atau sambil dengerin musik. Kenapa kok gitu? Gini, teknik Feynman, buat yang belum tahu, itu teknik mengajarkan diri sendiri dan orang lain. Jadi misalnya kita membahas tentang bahasan yang perlu dihafal atau punya pemahaman yang berat, itu kan perlu banget kita nalar ya. Nah, misalkan kita campur sama teknik Pomodoro, itu untuk durasinya 25 sama 10. 20 untuk memahami materinya, 5 menit untuk istirahat, dan 10 untuk membuat kesimpulan. Kenapa kok harus pakai campuran teknik Pomodoro?
Karena untuk teknik Pomodoro sendiri itu mencegah tubuh kita untuk bekerja terlalu keras gitu. Kan ada juga yang orang misalkan dia belajar, materinya itu nggak berat, cuman karena dari kitanya aja yang nggak paham, jadi kita harus berusaha ekstra kan untuk paham. Nah itu kan berat banget ya, jadi itu memaksa tubuh kita untuk benar-benar memperhatikan, duh gimana ya pelajaran ini, kok aku nggak paham-paham, kayak gitu. Nah dengan teknik Pomodoro, kita bisanya 5 menit istirahat, 10 menit kesimpulan, terus 20 menit untuk memahami materi. Kan jadi kita lebih santai dan juga ngasih istirahat lah ke tubuh kita sendiri. Yang keempat, teknik life mapping atau 7-30-180. Maksudnya gimana sih? 7 hari, 30 hari, dan 180 hari. Jadi, untuk memudahkan kalian untuk mencapai target kalian dalam belajar ataupun berorganisasi, itu bisa banget pakai teknik ini. Jadi 7 hari, misalkan dalam 7 hari ini kalian tuh mau ngapain aja. Terus untuk 30 hari itu ngapain aja, dan 180 hari itu ngapain aja. Gunanya apa sih? Supaya apa yang kita lakukan itu bisa lebih terstruktur, nggak campur aduk. Seperti itu. Yang kelima, menunda sama dengan rugi. Siapa yang di sini masih suka nunda-nunda pekerjaan? Jangan gitu ya teman-teman. Yuk mulai sekarang kita berubah. Tahu nggak kenapa kayak gitu? Soalnya semakin kita menunda-nunda pekerjaan, semakin nggak beres-beres pekerjaan kita. Pasti ada aja halangannya. Jadi mulai sekarang usahakan deh nunda-nunda pekerjaan itu jangan dilakukan lagi. Oke? Yang keenam, hilangkan budaya sungkanisme. Kenapa sih harus dihilangkan? Jadi sungkanisme itu berasal dari kata sungkan. Sungkan sama siapa aja, mau itu sungkan sama teman, sungkan sama senior, sungkan sama junior, atau sungkan sama dosen. Itu jangan banget ya teman-teman. Soalnya kenapa? Kalau misalnya kita sungkan, kita bakalan kekurangan informasi gitu. Kalau misalnya senior ya, sungkan sama senior, kita bakalan malu untuk tanya, Kak, kemarin waktu sama dosen A, belajarnya gimana? Nah, itu kan perlu banget ya info seperti itu supaya bisa dapet nilai yang kita inginkan. Misalkan kalau misalnya ngejarnya nilai ya, kayak gitu. Jadi kurang-kurangin ya buat teman-teman yang sungkan. Yang ketujuh, harus join organisasi. Kenapa sih harus join organisasi? Gini ya teman-teman, buat teman-teman yang berorientasi untuk hanya mengejar kumlot aja, itu nggak bakalan bisa terpakai di dunia kerja. Soalnya kalau misalnya di dunia kerja itu juga mempertimbangkan organisasi. Jadi di organisasi itu kita kan belajar tentang soft skill dan hard skill. Kalau misalnya kita di perkuliahan, kita cuma mengasah soft skill kita aja, pengetahuan kita, keterampilan kita, tapi belum tentu dengan praktek juga. Nah, kalau di organisasi, selain kita bisa mengasah ilmu yang kita punya, kita juga bisa menambah relasi dengan teman-teman, kemudian juga mengasah itu tadi, soft skill, hard skill. Terus ya, kalau di organisasi itu kita jadi bisa memanage waktu lebih baik gitu. Kayak misalnya kita yang awalnya nggak bisa memanage waktu, jadi bisa memanage waktu. Kita yang tadinya nggak bisa bersosialisasi, jadi bisa bersosialisasi. Apalagi kita yang pemalu, biasanya kalau udah masuk organisasi itu, apalagi udah punya teman yang banyak, itu jadi hilang pemalunya teman-teman. Kayak gitu. Pokoknya enak banget deh join organisasi. Yuk cobain. Yang kedelapan, istirahat dan juga jaga pola makan. Istirahat tuh penting teman-teman. Buat teman-teman yang sekiranya mengejar kumlot dan hanya belajar terus-terusan aja, pagi, siang, malam, kayak gitu kan. Itu nggak baik kalau misalnya nggak seimbang sama pola makan dan istirahat. Istirahat yang disarankan itu kan 8 jam sehari dan juga pola makan. Terutama minum air putih, terus makan makanan yang bergizi, itu bisa menambah konsentrasi kita dalam belajar. Jadi yang namanya istirahat itu penting banget sih teman-teman, sama pola makan. Jangan biasakan begadang ya kalau misalnya nggak penting, soalnya itu bisa banget mengurangi tingkat konsentrasi kita di dalam kelas. 9. 5S in dan out. Apa sih maksudnya? Jadi 5S in dan out itu adalah budaya 5S. Senyum, sapa, sopan, santun. Seperti itu ya teman-teman. Pada tahu kan? Kenapa kok in dan out? Jadi kelima budaya itu jangan cuma diterapkan out aja. Maksudnya tuh ke orang lain aja gitu. Kayak misalnya kita ada butuhnya gitu. Kita baru menerapkan senyum, sopan, sapa, seperti itu. Tapi juga in. Karena apapun itu pasti juga dinilai dari inner beauty kita kan teman-teman. Jadi kalau misalnya balance antara yang di dalam dan di luar kan lebih bagus. Kayak gitu. 10. Asah skill terpendam kamu. Jadi selain kita ikut kuliah, kita kan juga ikut organisasi. Nah selain itu kita juga bisa ikut seminar, webinar, pelatihan, atau yang paling internasional adalah ikut pertukaran pelajar.
Belum pernah atau sudah pernah? Buat yang udah pernah, boleh komen ya di kolom komentar gimana pengalamannya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau untuk asah skill terpendamnya, misalnya yang jago nulis, bisa banget ikut lomba karya tulis ilmiah. Terus yang misalnya lebih suka ngomong, bisa banget ikut lomba public speaking atau bisa jadi MC di kampus kalau misalnya ada acara-acara. Jadi teman-teman, dengan mengasah skill terpendam kalian bisa dapat banyak manfaat. Selain untuk diri kalian sendiri, ada juga beberapa hal yang bisa kalian dapat, misalnya sertifikat, atau bisa jadi piagam, dan juga banyak pengalaman menarik lainnya. Yang ke-11, berdoa dan minta restu orang tua. Jadi selain kita berusaha juga, kita wajib untuk berdoa dan restu orang tua juga itu penting banget ya teman-teman. Kenapa kayak gitu? Soalnya dengan berdoa itu bisa membantu batin kita jadi lebih tenang, dan juga dengan restu orang tua kita jadi lebih termotivasi dan semangat untuk lebih mempelajari hal-hal yang kita dapat di kampus maupun di organisasi. Ke-12, kalian harus punya skala prioritas. Nah, poin terakhir ini pasti relate banget ya buat teman-teman, terutama yang paling banget sering diajak ngopi sama seniornya atau teman-temannya. Jadi teman-teman, kalian harus punya skala prioritas ya. Misalkan hari Senin itu adalah waktu untuk full belajar materi atau full praktek, atau mungkin kalau misalnya kalian ada freelance untuk les anak, atau misalkan ada keperluan lainnya yang menyangkut tentang diri pribadi, itu utamakan dulu gitu. Jadi kalian harus punya sesuatu yang diprioritaskan sebelum hal lain. Jadi kalau misalkan ada orang yang misalnya senior kita ya atau teman kita, ayo ngopi atau ayo main kemana, nah itu harus benar-benar itu tadi, jangan sungkan untuk menolak, jangan ragu buat bilang enggak. Karena dengan kalian bersikap seperti itu sama dengan kalian mencintai diri kalian sendiri dan menghargai diri kalian sendiri. Jadi mulai sekarang tentuin ya skala prioritas kalian. Gitu. Oke teman-teman, sekian video hari ini. Kira-kira ada yang masih belum paham nggak? Kalau misalnya ada, bisa banget ya buat komen di kolom komentar, atau misalnya yang mau tanya-tanya bisa langsung DM di IG aku, Aka Banikira, atau kalau misalnya mau baca langsung tulisan aku bisa langsung berkunjung di blog aku, akabanikira.blogspot.com. Oke? Jadi sekian video hari ini. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Lulus Kumelot. Siapa sih yang nggak mau lulus Kumelot? Pasti semua mahasiswa pengen lulus Kumelot. Tapi tahu nggak sih ada berapa jenis Kumelot? Teman-teman, ada 3 jenis Kumelot. Yang pertama ada Kumelot, kemudian ada Magna Kumelot, dan Summa Kumelot. Rata-rata mahasiswa baru pingin banget yang namanya lulus Kumelot.